Selamat pagi, Mbak. Ya, selamat pagi. Kalau boleh tahu ini sama Mbak Naswa ya kemarin? Iya, Oh, selamat siang. gimana nih tadi perjalanannya? Tadi dari mana kalau boleh tahu? Tadi sebenarnya dari kos, terus langsung ke sini. Oh, dari kos langsung ke sini. Iya. Jauh nggak, Mbak, kosnya dari sini? Enggak sih, kayaknya kurang dari 5 menit sampai kok. Oh, kurang dari 5 menit. Oh, deket banget ya? Oke. Mbaknya sendiri nih, berarti kesibukannya apa? Kuliah ya? Iya, lagi kuliah sih. Oh, kuliah. Kalau boleh tahu semester berapa, Mbak? Masa 3. Oh, semester 3. Oke. Sebelumnya Mbak Naswa bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Oke. Dulunya perkenalkan aku Nasla dari Prodi BK di Paris. Oke, dari BK di Unesa ya. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya juga Naswa kebetulan. Saya di sini hari ini sebagai konselornya Mbak Naswa ya. Oke. Kan ini udah hampir minggu-minggu akhir kuliah ya, Mbak. Gimana nih uas-uasnya? Buat UAS sih aman ya, karena kan nggak terlalu banyak UAS yang paper. Ya, kebanyakan Oke. tuh UASnya sinkron dan bikin-bikin modul atau apa gitu kan. Penyiapan Oh, segala macam. Jadi kayaknya menurutku UAS semester ini lebih nyantai. Gak nyantai sih, cuman kayak lebih banyak waktu lah, gak yang satu truk langsung dikasih paper tadi soalnya itu oh, di oh gitu ya. Jadi semester ini untuk uasnya itu kayak nggak yang harus offline gitu juga ya. iya. Jadi kayak setidaknya ada waktu santai lah kalau dibanding semester-semester sebelumnya Iya, gitu. soalnya kan kalau kelasnya ini kan masih bisa dicicil berapa minggu sebelumnya gitu loh. Dan kebanyakan tuh kelompok jadi kayak lulus. Oke. Sebelumnya Mbak Nasa ini udah pernah konseling belum? Udah sih beberapa kali. Udah beberapa kali. Oke, pastinya Mbak Nasa sendiri juga dari Prodi BK yang pastinya Mbak Nasa itu tahu ya mengenai mengenai konseling, mengenai strukturing dan lain sebagainya. Eh, saya di sini izin menjelaskan sedikit atau mengingatkan kembali mengenai tentang konseling gitu. Untuk konseling itu kurang lebih berjalan sekitar 30 sampai 40 menit. Nah, nanti di konseling ini Mbak Naswa boleh menceritakan semua yang Mbak Naswa rasakan dan yang Mbak Naswa ingin ceritakan. Mbak Naswa juga boleh meluapkan emosi Mbak Naswa seperti marah, menangis, ataupun bahkan sampai pokoknya Mbak Naswa boleh meluapkan apa yang belum pernah Mbak Naswa luapkan dan ingin Mbak Naswa luapkan. Dan di sini Mbak Naswa nggak perlu takut akan kebocoran dari cerita yang Mbak Naswa ceritakan dalam sesi ini, karena ada pun asas kerahasiaan di dalam konseling. Jadi kami tidak akan membocorkan cerita kecuali dengan persetujuannya Mbak Naswa sendiri. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Hmm, Udah sih. Oke. Eh, Kalau boleh tahu apa nih yang membuat Mbak Naswa itu sampai menjadwalkan sesi konseling hari ini? Sebenarnya kayaknya bukan masalah yang gimana-gimana ya. Yang masalah kecil sih. Sebelumnya kan aku udah bilang kalau misalkan bisnis kita tuh punya tugas kelompok. Puasnya juga kebanyakan kelompok kan. Iya. Otomatis aku punya peluang buat kerja sama orang itu lebih besar gitu kan, karena banyak kelompok-kelompok tadi. Gak tahu sih bisa di konseling nih, bisa masuk masalah konseling apa enggak nih. Gara-gara banyak kelompok itu akhirnya kan aku kayak tahu gitu lah sifatnya teman-teman pas diajak kerja sama itu kayak gimana gitu kan. Oke. Kerja gimana ya, aku agak gak enak ngomongnya. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, ngomong aja. Ada ini sih apa kayak beberapa tuh yang aku agak kurang nyaman gitu sih. Cuman itu aja sih sebenarnya. Kalau boleh tahu kan tadi ngomongnya agak kurang nyaman. Maksudnya kurang nyaman itu dalam hal apa ya, Mbak? Hmm, ini sih kan kelompoknya tuh nggak semua milih sendiri kan, ada beberapa yang di pin kan. Oh iya Jadi sih.
sistemnya kayak gacha gitu. Dan aku beberapa itu first time kerja sama dia gitu loh. Jadi kayak aku nggak tahu, cuman tahu review dari teman-teman yang sudah pernah kerja sama dia gitu kan. Karena ini yang gimana series ini kayak ya wes lah mulai apa umumnya kelompok gitu loh. Terus pas kerja sama itu awalnya kayak ya udah gitu loh kan, kita gak terlalu dekat. Iya. Dan kan 3 orang, kelompok itu 3 orang, aku sama yang satunya ini kayak udah deket gitu loh. Oh iya. Udah sering kerja sama dari semester 1 sampai semester 3 itu udah sering satu kelompok. Nah sama yang ini tuh baru first time. Jadi aku koordinasi sama yang udah deket lagi. Gini, ini aku, ini si A, ini si B gitu ya. Iya. Nah aku sama si A ini kayak koordinasi kayak ya udah, karena kita tuh orangnya sama-sama kayak beda, pokok di jalan aja, gak usah yang terlalu ngoyo, sementing selesai gitu loh. Ini kayak nyantai gitu kan. Terus sama si B ini aku gak tahu harus gimana, soalnya anak ini kayak jarang jarang nimbrung di grup gitu loh. Terus jarang nimbrung di grup, ketika kita kelas offline kan ketemu langsung, dia ini duduknya mesti jauh gitu loh, sedangkan aku sama si A ini kan duduknya dekat dekat, jadi kayak ngobrol ini langsung gitu loh. Kalau sama dia ini kita harus ngulang pembicaraan lagi gitu loh. Jadi kayak gimana ya, akhirnya tuh kayak ketika aku mencoba buat deketin si B, dia ini kayak kesusu buat menyelesaikan pembicaraan gitu loh. Oh, kayak alah cepetan diselesaikan cepetan. Kayak iya wes, iya gak apa, iya gak apa, udah gak tarik ini gini kan, apa kamu ada Saran. maksudku tuh biar kesannya tuh gak cuma 2 ini aja yang diskusi, dia cuma nerima hasil kan. Iya. Aku mencoba buat mendengarkan dari 2 orang lainnya juga gitu loh, jadi 2 ini berpendapat gitu, aku juga berpendapat, nanti dirembukkan mana yang paling enak buat kita bertiga. Nanti dia ini kayak iya wis ikut aja terserah kalian, nggak apa-apa nggak apa-apa gitu ya kan. Takutnya nanti eh, kalau misalkan kita memutuskan berdua, dia ini nanti malah ngerasa kayak aku loh kok diajak diskusi, aku loh kok diajak kerja kelompok, yang ngapain ya, kan gak enak di kita gitu loh. Nah, nanti kalau misalkan dia cerita ke teman-teman yang lain, bilangnya itu lo 2 orang tuh bersirkel sendiri, aku kok diajak, kan kayak gimana nanti. Iya sih. Mau aku omongin juga takutnya malah dia ngerasa, misalkan aku ngomong takutnya malah gini, dia ngerasain lah wes tak kasih apa kelonggaran buat mutusin, aku manut malah memperumit gitu loh. Jadi aku gak tahu mau ngomong apa enggak gitu. Jadi kayak bingung ya. Dan apa ya, kalau misal kalau misal mutusin ya sebenarnya gak apa-apa sih. Sebenarnya kan 3 orang, 2 orang ini udah suara mayoritas kan. Cuman ya kalau gak dengerin satu lagi ini gimana? Pas ditanyain dia ya gak ngasih respon yang baik. Jadi ya udah. Kalau boleh tahu kejadiannya itu maksudnya cuman baru sekali ini pas time talk tadi yang ceritain, apa selanjutnya pernah ngerasain kelompok? Kebetulan kelompoknya ini kan project jangka panjang. Jadi aku bisa lihatlah progresnya dia kayak gimana gitu. Waktu itu temanku si A ini pernah speak up gitu loh, bilang di grup kayak cuman bilang aja sih kayak minta tolong dong direspon, apa kasih feedback tak apa tak gitu. Terus si B ini bilang gini, maaf ya Rek, aku masih sibuk sama kegiatan di luar gitu loh, masih belum bisa nimbrung. Kalau ada apa-apa tag aku aja gitu loh. Jadi kayak dia tuh minta nerima hasil dan kita langsung, bukan yang nyimak dari atas sepanjang
pembicaraan kita gimana. Sebenarnya kan kalau misal emang mau individu lah, bisa aja sebenarnya aku CP sama si A gak dengan di grup gitu loh, maksudnya lebih nyaman PC kan. Iya. Kalau endingnya di grup PC juga yang ngapain kita ngobrol di grup, cuma kan maksudnya kita ngobrol di grup itu biar si B ini juga tahu progresnya kenapa kok sampai kita ngambil kesimpulan itu gimana gitu loh, omongan pertimbangannya apa aja itu biar tahu, siapa tahu dari pertimbangan-pertimbangan kita itu dia ngasih pertimbangan lain gitu loh yang lebih bisa diterima. Nah, dia tuh gak mau. Aku gak berani ngomong sih, cuman ya yang ngomong temanku itu, si A itu kayak gimana sih anak ini kok gak kerja gini gitu. Itu takutnya kalau misalkan aku ikut ngomong juga dia malah merasa dipojokkan gitu Iya, loh. dihakimi Iya, kan. dia malah merasa dipojokkan dan malah cerita ke teman-teman yang lain tuh kayak aku lu dipojokkan sama dua orang ini, aku gak diajak sama dua orang ini. Mereka kayak menyudutkan aku, takutnya malah namaku sama nama si A yang jelek gitu. Oke. Kalau boleh tahu apa nih perasaan apa yang Mbak Naswa rasain saat ya udah kayak pas dia ngomong apa kayak dia duduk berjauhan terus semenjak berkelompok sama si B tersebut perasaan apa aja yang Mbak Naswa rasain? Sebenarnya kesel sih jujur, kayak anak ini tuh tingginya dari waktu kayak bagus loh anak ini gitu nih ya. Terus ketika aku satu kelompok malah belum misalnya kayak kenapa sih dia gak bisa bersikap kayak yang di kelompok lain gitu loh. Terus kayak kenapa juga, tapi ya pengen ngomong juga takut sungkan gitu sama dia nih. Jadi kan tadi Mbak Naswa ngomong udah cerita itu tentang kelompok saat bersama A dan B. Kan Mbak Naswa juga bingung ya kayak kalau mau nyampein, kalau mau ngomong takutnya malah ngehakimin kayak ngehakimin si B, terus akhirnya nanti si B takutnya malah cerita ke teman-temannya dan nanti akhirnya namanya Mbak Naswa sama nama temennya Mbak Naswa si A ini akan jelek. Tapi kan kalau enggak kan ya akhirnya kelompoknya Mbak Naswa si A dan Mbak Naswa sendiri pun yang merasakan akibatnya dari perilakunya si B tersebut ya. Iya, kita benar-benar karena proyek jangka panjang kan ya tahu sendiri lah Iya, ya. heeh. Jadi kayak Revisi. iya, terus dikerjain dua orang tuh kayak itu Kurang. bisa sih cuman mak Iya, ngoyo banget gitu loh kayak gak sanggup, tapi ya gimana saat dia diajak dia tuh kayak maksudnya laporan tuh bilangnya gini, sudah kok sudah tak kerjain, terus pas dicek ternyata gak ada, dan dia tuh deadliner parah gitu misalnya pas itu tuh laporannya diminta kan sama BC, laporannya dikumpulin gitu kan, misalkan hari ini CR-nya, dia tuh baru nanya laporannya besok. Oh, Jadi kayak kan hari ini dikumpulin, besoknya tuh dia baru nah laporannya kita sudah kan aku lakuin dulu kita dari kemarin kemana? sekarang tuh buat apa? Iya. Kalau ada yang mau ditambahin tuh ya udah selesai gitu loh, udah kumpul gitu loh. Dengan aku sama temanku sih terus di dua orang yang laporan sebanyak itu dengan segala lampirannya. Ya, Oke. Dari cerita yang Mbak Nasa tadi kan ya namanya first time ya sama kalau berkelompok sama si B dan ternyata dia memberikan kesan yang seperti itu kepada Mbak Nasa dan temannya Mbak Nasa si A ini. eh saya sendiri yang mendengarkan jujur wajar kalau Mbak Nasa itu bingung kayak kalau mau ngomong tapi takutnya nanti dia nggak terima ataupun dia merasa dipojokkan, akhirnya dia bercerita ke teman-temannya. Terus akhirnya yang kena namanya Mbak Naso dan temennya Mbak Naso si A. Tapi kalau nggak cerita, yang merasakan akibatnya ya Mbak Naso sama temennya Mbak Naso si A. Ini kayak tadi tugas kayak akhirnya yang buat laporan Mbak Naso sama temennya Mbak Naso si A. Sedangkan dia tanya itu besoknya setelah deadline pengumpulan gitu.
Jadi di dalam sesi konseling ini nanti, atau ada yang mau diceritakan dulu lagi? Udah sih tulisan masih dia itu sebel dia Yo. nggak bisa berkontribusi. Oke. Jadi dalam sesi konseling ini kita akan belajar mengenai komunikasi asertif. Kan tadi Mbak Naswa ngomong kalau kebingungan kalau sama yang mau ngomong, tapi kok nanti takutnya gini, tapi kalau nggak ngomong, kok aku yang menanggung gitu. Asertif itu cara menyampaikan perasaan dan kebutuhan secara jujur dan jelas, tapi tetap menghargai perasaan si B, yang topik utama kita hari ini si B. Jadi kita akan latihan kemungkinan lewat role play. Nanti akan kita bermain peran. Jadi gimana Mbak Naswa, setuju dengan yang beberapa sudah saya jelaskan tadi? Berarti nanti ini jadi si dia atau aku yang jadi. Mungkin nanti Mbak Naswa bisa ceritain beberapa partnya saat si B ngobrol sama Mbak Naswa. Terus nanti saya jadi si B, nah Mbak Naswa nanti praktek mengenai komunikasi asertif yang seharusnya Mbak Naswa praktekkan kepada si B secara langsung. Oke, sudah cukup dipahami? Oke, jadi di sini kan sebenarnya ada tiga jenis komunikasi. Komunikasi yang pertama itu pasif, yang kedua itu asertif, yang ketiga itu agresif. Pasif itu tingkat paling bawah. Contohnya pasif itu dia itu seumpamanya kayak ditanyain pendapat, terus dia itu diajak berkontribusi untuk bekerja sama, menganggap dirinya itu kayak ya udah aku tak diem aja, ya udah aku ngikut aja, ya udah aku kan nggak dianggap jadi aku diem aja, ada aku atau enggak itu ya hasilnya tetap kayak gitu gitu. Nah kalau asertif itu dia itu di tengah-tengah karena dia menyuarakan tapi dia tidak terlalu menghakimi. Jadi tahu apa yang harus diomongkan tapi juga membatasi diri untuk tidak menghakimi atau mensarkas gitu. Kalau agresif ini dia tipe yang keras atau memaksa. Jadi kalau semuanya saya punya pendapat, nanti tuh harus gini-gini. Nah, pendapat yang dipakai untuk musyawarah itu hasilnya harus hasil saya. Jadi dia memaksakan apa kehendaknya dia gitu. Sampai sini cukup paham mengenai pasif, asertif dan agresif. Oke. Kalau Mbak Naswa sendiri dari ceritanya Mbak Naswa tadi selama berkelompok dengan si B, Mbak Naswa masuk kategori yang mana? Kayaknya sih yang pasif. Oke, jadi kan Mbak Naswa udah tahu ya bedanya. Jadi memang tadi Mbak Naswa sendiri itu masih masuk kategori yang pasif. Karena Mbak Naswa juga karena mungkin bingung itu ya. Jadi Mbak Naswa belum menyuarakan apa yang seharusnya Mbak Naswa suarakan. Oke. Dalam ceritanya Mbak Naswa tadi, perilaku temannya yang tadi yang si B itu disebut social loving. Dia itu pribadi atau seseorang yang menumpang kerjasama, menumpang dalam kerja kelompok. Jadi dia itu seperti numpang nama. Kan dia satu kelompok, otomatis kan di semua laporan ada namanya dia. Namun karena dia tidak terlalu berkontribusi, akhirnya dia kan tapi menikmati hasilnya. Yang akhirnya kecipratan nilai, yang akhirnya orang-orang taunya dia sekelompok dengan orang, maksudnya kelompoknya Mbak Naswa semuanya kelompok 3. Ternyata ngumpulin lebih dulu. Kan akhirnya dia dikiranya pas saat ditepak teman-temannya nanya, wah kelompok ini loh si B loh udah ngumpulin dari kemarin gitu-gitu. Jadi kayak dia ikut jadi baik namanya gitu. Oke. Dan dia juga menikmati hasil kerjasamanya kelompok tanpa berkontribusi yang seimbang. Jadi tujuannya kita kita di sini adalah Mbak Naswa sendiri ingin merubah mengenai komunikasinya Mbak Naswa, kayak pengen menyampaikan namun tidak agar si lawan bicara itu tidak merasa terhakimi ataupun terpojokkan. Kemungkinan seperti itu ya Mbak Naswa.
Oke, mungkin kita bisa masuk ke dalam sesi role play. Jadi nanti di sini akan saya praktekkan dulu mengenai komunikasi apa perkataan ataupun kalimat yang harusnya disampaikan oleh Mbak Naswa. Nah, nanti Mbak Naswa bisa mengikuti setelah saya. Seperti contohnya kan tadi saat berkelompok gitu. Contohnya seperti ini. Aku ingin menyampaikan sesuatu. Dari pembagian tugas kemarin, kan setiap orang itu sudah dibagi tugas dalam kelompok. Namun, melihat beberapa bagianmu, itu tuh kemarin banyak yang kosong ataupun belum kamu isi. Padahal kamu itu udah ngomong, udah ngisi. Jadi, aku minta tolong kalau kamu apa yang kamu dapat di bagianmu itu tetap kamu kerjain, jangan kamu lepas. Kan akhirnya tugas itu kan harus tetap diisi dan akhirnya kita yang harus ngisi gitu. Kamu juga dapat hasil dari itu, tapi kamu tidak berkontribusi. Lalu aku berharap kamu bisa berubah dan semoga kalau memang sekelompok lagi, kamu bisa berkontribusi dengan kelompok tersebut. Apakah bisa dipahami? Kemungkinan contohnya seperti itu. Jadi untuk kata-katanya atau kalimatnya Mbak Naswa mungkin bisa membuat sendiri. Kurang lebih kata-katanya seperti itu. Kayak jadi mengenai menetap apa kayak membuat kalimat pembuka sebelum berbicara, lalu menyampaikan isi yang ingin Mbak Naswa ceritakan atau fakta yang ingin Mbak Naswa bilang ke B tersebut, lalu yang terakhir adalah harapan dan solusi yang Mbak Naswa sarankan untuk anak tersebut. Sudah bisa dipahami? Oke, coba kalau semuanya anggap aja saya ini si B sekarang. Dan ini lagi metode di kelas gitu, kerja kelompok. Jadi kita face to face gitu, nggak lewat HP. Didengerin nggak ya? Ya, anggap aja semoga dia lagi fokus gitu. Jadi kayak ya. Ya. Gimana ya? Sebenarnya minta maaf kalau misalkan kata-kata di sini mungkin agak menyinggung kamu. Cuman kan kita tuh udah sering diskusi, terus udah ada bagian tugas juga, diskusi di grup juga udah sering gitu. Cuman yang aku lihat kayaknya aku merasa tuh kamu kurang aktif kurang nimbrung juga dalam pengerjaan tugas kelompok kali ini. Di grup juga kayak terlalu apa ya, terlalu ikut alur gitu loh. Maksudnya tuh ketika kita ngobrol, aku tuh pengennya dengerin dari semua gitu loh, bukannya kamu cuma ya aku nggak apa-apa gitu. Takutnya kalau misalkan kamu nggak apa-apa tuh kamu ngikut dengan terpaksa, jadi ntar malah di akhir kita pisah gitu. Terus juga ada beberapa apa ya, pembagian tugas tuh yang menurutku belum maksimal kamu isinya. Bahkan ada yang bagian yang benar-benar kamu kosongin, judulnya malah kamu hapus gitu. Padahal udah dibagi, endingnya kan malah ini udah mepet, udah lewat deadline. Kita juga malah akhirnya telat ngumpulin. Mungkin mau ini sih mau minta tolong buat kedepannya, mungkin nggak bisa di mata kuliah ini ya, cuman buat di mata kuliah yang lain kedepannya di semester depan mungkin
kamu bisa lebih aktif lagi dalam memberikan pendapat dan kalau bisa jangan terlalu deadline karena um, ini tuh tugas kelompok sekalipun kamu udah menyelesaikan bagianmu tuh harus di compare lagi sama bagian teman-teman masuk nggak nyambung Iya. jadi minta tolong jangan terlalu deadline kalau kamu deadline kalau kita nggak bisa ngecek kita nggak bisa compare akhirnya kayak tugas ya, kurang maksimal gitu loh selesai nggak selesai dikumpulin kita nggak bisa nge-cross check lagi. Itu ya yang ingin disampaikan gitu. Oke, kan tadi ada di kelas itu posisinya dia itu duduknya paling jauh dari Mbak Naswa dan temennya Mbak Naswa si A. Dan dia saat diajak ngobrol itu kayak pengen cepet-cepet selesaiin pembicaraan, kayak matiin topik lah intinya, agar dia itu, oh ya wes aku manut gitu. Bayangkan ini lagi di kelas gitu, terus Mbak Naswa itu ngajak saya sebagai si B ini untuk ngobrol atau berkontribusi hari itu yang seperti yang Mbak Nasa ceritakan tadi. Duduknya yang posisinya dia jauh, terus pas dia deket itu di apa pas dia diajak ngobrol itu dia langsung mematikan topik. Balasannya dia apa aku yang Mbak Naswa sebagai Mbak Naswa sendiri yang manggil. Nah, kemungkinan saya akan berperan menjadi si B. Jadi nanti saya akan membuat diri saya itu semirip mungkin seperti si B, seperti mematikan topik atau menyegerakan, tapi nanti Mbak Naswa membalasnya dengan asertif, dengan komunikasi asertif. oke ini jadi yang ya Iya. dia bisa ngobrol bentar nggak Aduh, harus sekarang banget ya. iya buat ini kerja kelompok yang ini Oh, oke. Tapi aku nggak bisa lama-lama. iya nggak apa-apa ini kan aku sama A udah punya rencana udah kita udah ada beberapa apa ya beberapa rencana buat tempat kita melakukan observasi. Nah, kira-kira kamu ada ini nggak rekomendasi nggak? Aku ngikut aja deh. Kan ini aku juga lagi nggak kepikiran ke situ. Eh, apa ya dengan ikut ini tuh kan aku aku tadi udah nyaranin tempat, aku juga nyaranin tempat, tinggal kamu doang yang belum nyaranin tempat gitu loh. Jadi mau dengerin ketiga-tiganya, tanya pilih yang paling bagus, yang mana kita pilih. Gitu. eh Kalau saat ini aku belum ada sih, tapi kalau nunggu aku nanti takutnya malah semuanya itu keundur. Jadi udah aku ngikut aja. Nggak apa-apa kok, kan masih agak lama juga observasinya, masih minggu depannya kan bentar malam kamu masih tempat juga nggak Kalau aku nggak usah ngasih gimana? iya kan kita nggak tahu kamu nyamannya di mana atau mungkin kamu punya rekomendasi tempat yang sesuai sama topik observasi kita Oke, ya udah aku di sekolah ini. ya berarti kamu nggak keberatan tentang mobilitasnya ya Kemungkinan sih enggak. ntar kan kita resepsinya 2 kali berarti kamu nggak keberatan ya Aku usahain sih enggak. terus gimana Kak ini apa kan akhirnya kan dia ngomongnya ya udah dia kan akhirnya memberikan opsi seperti yang diminta Mbak Naswa tadi. Lalu Mbak Naswa langsung ngomong aja kayak eh, kemungkinan saat Mbak Naswa ingin menyampaikan hal-hal tadi gitu. Langsung disampaikan saat itu juga sebenarnya tidak apa-apa. hmm, berarti langsung Iya, Oke, dari aku di sekolah ini, dari si A di sekolah itu, dan kamu di sini. Menurutmu dari 3 ini tuh yang paling better buat kamu yang mana? hmm, kalau
di sekolah yang tidaknya dekat gimana? Soalnya kan tadi katanya kita harus 2 kali ke sana. Iya, nggak apa-apa sih. Cuman ini ya, ntar kita diskusiin lagi di grup ya. Soalnya kan si A juga lagi di sini. Oke, nanti ini aja ya kalau mungkin kalau di grup aku nggak bisa langsung apa kayak dengerin terus. Soalnya aku juga lagi sibuk sama kegiatan yang di luar. Kalau nanti emang butuh aku tag aja akunnya. Eh, tapi kita nggak bisa yang selalu tag kamu gitu. Jadi minta tolong tagnya semingguan dikit lah. Aku belum bisa kalau nimbrung. Gimana? Atau ntar kamu free-nya jam berapa? Kita yang menyesuaikan sama jadwal kamu aja gitu. Hmm, aku belum tahu sih kalau free-nya jam berapa. Kalau nggak kalian bahas dulu aja. Nanti aku usahain buat nimbrung. Kalau gitu jangan lupa juga ntar laporannya udah dikasih itu ya, udah dikasih antaran, ntar kamu ngisi bagian mana ya. Iya, iya, nanti tak isi kok. Soalnya ada beberapa yang belum dan kita masih belum melakukan lagi buat persiapan observasi juga, jadi kita tolong segera ya. Oke. Tapi kemarin beberapa bagianku tuh udah tak isi loh. Iya, udah diisi, cuman terlihat kayaknya belum maksimal dan nggak sinkron sama bagian yang lain. Jadi, minta tolong buat direvisi ya. Oke, nanti tak usahain buat direvisi. Nggak langsung menyampaikan tadi yang kayak ngomong kalau kalau kamu kayak gini terus, akhirnya kan nanti membebani kita gitu-gitu. Masih nggak berani kayaknya kalau terlalu jauh. Oke, oh nggak apa-apa, nggak apa. Tapi cukup bagus sih Mbak Naswa. Maksudnya dengan cara apa Mbak Naswa ngajak ngobrol si B dengan jujurnya nggak nyaman ya saya sendiri mempraktekkan si B karena kan seakan-akan benar menghindar terus saat diajak untuk membahas topik tersebut. Jadi kayak nggak nyaman banget. Dan kalau posisinya kan memang kerja kelompok kan kita berkontribusi dengan orang lain ya. Akhirnya kita harus pinter-pinter bagi waktu. Kalau memang sibuk akan kegiatannya di luar atau gimana, ya berarti harus dibagilah waktunya untuk kelompok ini kapan, untuk matkul ini kapan gitu. Oke, selanjutnya kan habis ini kita akan merencanakan hal yang akan dilakukan dan ada pun tugas rumah. Yakni yang sekarang ini yaitu kita menyusun rencana. Kapan waktu menurut Mbak Naswa, kapan waktu yang tepat untuk ngobrol dengan si B ini? Kapan ya? Makan sih. Soalnya sebenarnya kan tugasnya udah kelar. Mm-mm. Dan kan sebenarnya juga kayak gimana gitu. Ngobrol langsung tuh kita jarang interaksi. Kalau di chat, chatnya nggak dibahas. Oh, oke. Kalau semuanya habis ini ternyata ada waktu terus untuk ketemu dengan sekelas, maksudnya kan di kelas gitu kumpul, terus mungkin bisa setelah kumpul atau acara tersebut gitu. Gimana? Masalahnya tuh gini, kalau misalkan kelas kita agenda misalkan di luar jam matkul ya, Mm-mm. terus ya, ayo main ke sini ya, jadi ini jarang ikut. Hmm, Dia menarik diri dari kelas, jadi kalau nggak pernah ngangkat topik sama dia, dia udah hilang dulu gitu. oh, oke. Ya mungkin saat kan ini sudah akhir ya, jadi kayak udah mau long weekend gitu. Kalau semuanya lama banget juga nggak bisa. Kemungkinan kan minggu ini kan eh atau mungkin saat ada absensi offline. Kayak kemarin itu tanda tangan, hanya sekedar tanda tangan gitu kan otomatis bisa ketemu. Mungkin bisa saat itu. Bisa sih kayaknya. Oke, nanti kalau memang Mbak Naswa maksudnya belum belum siap untuk sendiri, mungkin bisa ditemani dengan si A karena notabene si A juga ada di grup tersebut. Jadi kayak
setidaknya dia itu tahu gitu. Oke, seperti untuk kalimat pembukanya tadi kan Mbak Naso sudah praktek untuk apa aja yang dibilang ke si B tersebut. Untuk kalimat pembuka tadi kan Mbak Naso ngomong kalau semuanya maaf kalau semuanya kata-kataku habis ini tuh kayak agak menyinggung. Terus juga untuk fakta yang ingin diceritakan itu yang ingin diungkapkan yaitu yang saat kelompokan kurangnya kontribusi, saat pembagian tugas itu sudah dibagi, dia tidak memasukkannya secara maksimal dan mungkin dia juga deadlineer banget yang akhirnya tugas kelompok itu yang harusnya hari ini dikumpulin jadinya malah dia nanyanya baru besoknya gitu. Dan kurang kontribusi juga dari di grup, memantau juga kurang, dan kalau semuanya diajak ngobrol, mengalihkan topik, dan lain sebagainya yang tadi Mbak Naswa ceritakan. Untuk permintaan kontribusinya, tadi Mbak Naswa udah ngomong kalau minta si B ini berkontribusi lagi di next matkul atau di next semester. Jadi kayak semoga nggak kayak gini terus gitu orangnya, karena memang sangat membebani pihak kelompok yang lain. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan, mana so? Hmm, udah sih. Oke, uh, kemungkinan ini sudah 30 menitan ya. Jadi gimana nih kalau boleh tahu perasaannya Mbak Naswa selama konseling? Kali-kalinya sih lebih lega dikit. Soalnya kan kalau ini tuh saya merasa kesal sama gitu, cuman itu nggak berani ngomong ke dia langsung, nggak ngomong ke teman-teman, tapi malah kalau ngomong ke teman-teman malah itu mungkin dia kok malah jelekin sendiri gitu. Jadi ngobrol di sini tidaknya apa ya, perasaannya tuh lebih tersalurkan. Oke, kan tadi kan ada tugas rumah yaitu Mbak Nasa harus ngobrol ataupun menyampaikan secara langsung kepada si B. Nah, nanti setelah melakukan sesi ngobrol tersebut atau ngomong berkomunikasi dengan si B mengenai asertif tersebut, nanti Mbak Nasa itu bisa kayak menceritakan atau menuliskan di buku hariannya mengenai pengalaman di hari itu setelah mengungkapkan. Nah, dan juga Mbak Naswa bisa merefleksikan perasaannya Mbak Naswa di situ. Nah, nanti tugas rumah ini akan dibahas di sesi selanjutnya. Lalu kita juga di sesi selanjutnya itu akan melihat gimana perkembangannya Mbak Naswa saat mengenai komunikasi dengan si B tersebut. Apakah ada kemajuan atau malah stop atau malah ada kemunduran dari apa yang sudah Mbak Nasa praktekkan nanti. Sampai sini apa ada yang masih ditanyakan? Itu kan tadi nulis buku harian. Kan nulisnya tiap hari atau tiap hari? Mungkin saat ini kan kalau semuanya lagi ngerasa kesel, jengkel, atau saat Mbak Naswa itu nggak bisa menyampaikan sesuatu gitu bisa ditulis di situ. Jadi agar kita tahu di nanti next pertemuan itu apa yang mau dibahas, maksudnya dari Mbak Naswa sendiri itu gimana gitu. Oke. Oke, sudah cukup? Oke, di sini saya ingin berterima kasih kepada Mbak Naswa karena sudah bersedia hadir dan berkontribusi penuh dalam sesi konseling ini, yang akhirnya kita bisa melaksanakan sesi konseling ini dengan lancar ya. Mungkin sampai sini dulu ya Mbak Naswa. Nanti untuk sesi keduanya bisa kita jadwalkan kembali. Kemungkinan nanti Mbak Naswa bisa konfirmasi setelah Mbak Naswa ngobrol dengan si B. Jadi kita akan baru menjadwalkan sesi kedua. Oke, terima kasih Mbak.